Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pauji Asnal Fitri dengan NIM 222100080 dan rekan saya yang bernama Fitria Ningsih dengan NIM 222100086. Di sini kami akan membuat video terkait perkembangan peserta didik. Nama saya Fitria Ningsih dengan NIM 222100086. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Kurikulum Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Sari Sukawati MPD. Selamat datang di video kami. Saya senang sekali dapat berbagi pengetahuan tentang ilmu psikologi pendidikan pada kali ini. Dalam video ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu perkembangan peserta didik. Kita akan menjelajahi berbagai aspek yang mempengaruhi proses belajar mereka. Benar sekali, di sini kita akan melihat bagaimana faktor-faktor psikologis dan kurikulum berperan dalam mendukung proses perkembangan peserta didik. Jadi, pastikan untuk tetap bersama kita, dan selamat menyaksikan! Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik juga terbagi ke dalam beberapa poin. Nah, yang pertama, perkembangan sebagai bagian dari psikologi. Perkembangan peserta didik merupakan cabang dari psikologi yang mempelajari perubahan yang terjadi pada individu sepanjang hidupnya, baik secara fisik, kognitif, emosional, maupun sosial. Dalam konteks pendidikan, perkembangan ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana peserta didik tumbuh, belajar, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Psikologi perkembangan juga membahas yang pertama, fase perkembangan, yaitu masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Yang kedua, aspek perkembangan, yaitu fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Yang ketiga, tujuan. Tujuan dari ini yaitu membantu peserta didik memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik di setiap tahap perkembangan. Baik, terima kasih Teh Fitria. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Teh Fitria. 3. Definisi perkembangan. Perkembangan merupakan proses yang terjadi sepanjang hidup manusia. Perkembangan juga melibatkan aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Perkembangan bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Berikut merupakan contoh perubahan dalam perkembangan. Yang pertama, perubahan fisik, pertumbuhan otot dan organ tubuh. Yang kedua, perubahan kognitif, peningkatan kemampuan berpikir logis dan kritis. Yang ketiga, perubahan sosial, mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, perubahan emosional, dapat mengendalikan amarah, emosi, dan pemahaman diri. 4. Prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan memberikan pemahaman tentang pola perubahan individu. Berikut beberapa prinsip utama. Pertama, perkembangan bersifat holistik. Semua aspek perkembangan, fisik, kognitif, emosional, sosial, saling terkait. Yang kedua, perkembangan berlangsung secara bertahap. Perubahan terjadi secara berurutan dan terstruktur, dari tahap sederhana ke tahap yang lebih kompleks. 3. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik memberikan potensi dasar, sedangkan lingkungan menentukan sejauh mana potensi itu berkembang. 4. Perkembangan memiliki pola yang bersifat universal. Ada tahapan perkembangan yang dialami semua individu, seperti berjalan, berbicara, dan berpikir logis. 5. Perkembangan berlangsung dengan kecepatan berbeda-beda. Setiap individu memiliki keunikan dalam perkembangannya masing-masing. Yang terakhir, kesimpulan. Memahami perkembangan peserta didik sangat penting bagi pendidik untuk memberikan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik peserta didik. Dengan memahami prinsip-prinsip perkembangan, pendidik dapat membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal di setiap tahap kehidupannya. Sekian video mengenai perkembangan peserta didik dari saya dan Teh Fauzia.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.